Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Satu anugerah Tuhan bagi kita ya. Ada kesempatan untuk menyembah, memuliakan Allah kita, Allah yang hidup. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah di pasal yang kelima, masih dalam kitab Pengkhotbah. Nah, secara kita membahas tentang takut akan Allah. Nah, seringkali kita mendengar orang berkata takut akan Allah, ya takut akan Tuhan. Kadang-kadang menyebut demi nama Tuhan, ya mengatasnamakan Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang dikerjakannya, dia tidak takut akan Tuhan, ya justru melecehkan nama Tuhan itu bisa terjadi, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 5, mari kita lihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa buka Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitabnya ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Perikopnya takutlah akan Allah. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tetapi takutlah akan Allah. Nah, menarik di sini dalam Pengkhotbah yang kita baca tadi, supaya kita tidak terlalu ceroboh dalam mengatakan sesuatu dengan mengataskan nama Tuhan. Nah, ini penting sekali ya. Jangan kita terburu-buru dengan kata-kata kita ya. Kita terlalu gampang berkata demi nama Tuhan ya, atas nama Tuhan. Tetapi faktanya yang kita lakukan adalah hal yang jahat. Bahkan ketika kita datang ke rumah Tuhan pun, ke bait Allah ya, waspada jangan sampai kehadiran kita di bait Allah justru bukan untuk memuliakan Tuhan, atau kita lakukan bukan karena takut akan Allah, tetapi dikatakan bisa kita berbuat jahat. Datang ke bait Allah tetapi berbuat jahat. Lihat ayat yang pertama. Jagalah langkahmu, jagalah langkahmu. Ini satu peringatan, jagalah langkahmu. Hati-hati, waspada, perhatikan, camkanlah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Jadi kamu datang ke bait Allah, ya, ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya, waktu kita datang adalah lebih baik untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kita merendahkan diri mendengar suara Tuhan daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Jadi jangan kita berpikir, oh saya datang ke bait Allah, saya persembahkan korban. Ya, ini konteksnya kalau dalam perjanjian lama, yang penting saya sudah bawa binatang, saya sudah korbankan, binatangnya juga gemuk, sehat.
ya sudah, selesai masalah saya, selesai urusan saya, selesai kewajiban saya. Nah, kemudian tidak merendahkan diri di hadapan Allah, tidak mau mendengar suara Tuhan, dan ini dikatakan tindakan orang bodoh, ya, dan dikatakan karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa dan menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai rutinitas kita datang ke bait Allah beribadah ternyata menjadi satu rutinitas yang kita lakukan, di mana yang kita lakukan adalah kejahatan. Kenapa? Kejahatannya di mana? Kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita tidak mau taat kepadanya. Mendengar tidak hanya oh ya saya tahu, tidak, mendengar, mengerti, memahami dan melakukan firman itu. Jadi kita datang ke bait Allah, ya kita menghampiri Tuhan, ya kita dengar firman Tuhan, kita pahami, kita mengerti, kemudian kita lakukan firman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Aplikasinya sekarang bisa kebenaran ini dapat kita lihat orang-orang datang ke bait Allah, katakan datang ke gereja. Seberapa banyak mereka yang sungguh-sungguh datang ke gereja beribadah takut akan Allah. Sejauh mana seberapa banyak yang hadir itu benar-benar mereka diberkati, berbuat baik karena benar yang mereka lakukan. Ya, dan seberapa banyak diantara yang hadir umat itu datang ke bait Allah ternyata mereka berbuat jahat. Ya, berbuat jahatnya di sini adalah tidak fokus mendengar suara Tuhan, tidak merendahkan diri. Jadi kalau kita datang ke bait Allah, katakan hari Minggu kita ke gereja, ya kita sih nyanyi tapi main-main, kurang serius, tidak fokus. Oke, ketika pujiannya menarik, senang kita, bahagia menari, ya tapi menari dan bahagia untuk diri sendiri saja. Ya hanya emosi kita saja yang terpuaskan. Nah itu kita berbuat jahat sebenarnya. Ya, jadi datang ke bait Allah bukan untuk kita yang memuaskan diri kita, tapi kita puaskan Allah dengan ibadah kita. Nah ketika Allah dipuaskan, Allah pun akan memuaskan kita. Jadi tujuan ibadah bukan aku, tapi Allah. Bagaimana Tuhan kita agungkan, kita tinggikan, ya kita takut akan Dia, kita merendahkan diri di hadapannya. Ya, jadi antara kalau perbandingan di sini, karena ada orang pokoknya saya sudah kasih persembahan saya, sudah persembahan korban saya sudah aman, kemudian merasa lega hanya segitukah, tapi tidak mendengarkan. Maka di sini dikatakan ya menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Jadi persembahan kurban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh ini, kenapa dikatakan orang-orang bodoh? Karena mereka hanya mempersembahkan saja, mengorbankan saja, tapi tidak dari hati yang sungguh-sungguh, tidak serius, tidak fokus, ya tidak takut akan Allah. Intinya itu, karena tidak mau mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang juga ya seseorang bisa terlalu mudah mengatasnamakan Tuhan, dan ini pun sesuatu hal yang tidak baik. Yang kedua kita lihat di ayat 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, ya, dan seterusnya. Jadi ini bisa terjadi seseorang terlalu mudah berkata, wah demi nama Tuhan, ya di hadapan Tuhan Allah, kalau saya berhasil, saya begini, saya akan mempersembahkan nazar, ya, di bawahnya bernazar. Saya berjanji kepada Tuhan, pokoknya saya persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ini bahaya kalau kita tidak lakukan. Maka dikatakan kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Nah ini berbagi pengalaman sedikit. Waktu di Pontianak saya masih anak muda waktu itu, ya, belum terlalu serius dengan Tuhan. Saya mengalami sakit yang luar biasa, ya, di rumah sakit. Ya saya bernazar kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan kalau saya masih Tuhan kasih hidup, saya mau menjadi pelayan Tuhan. Ini saya karena wah pokoknya
saya akan persembahkan hidup untuk Tuhan. Nah, itu bernasar. Apakah saya terlalu buru-buru? Mungkin juga ya, atau yang penting sebenarnya seperti bermain-main dengan Tuhan supaya saya disembuhkan. Ya Tuhan, saya berjanji deh akan melayani Engkau Tuhan. Ya, saya akan melayani Engkau Tuhan. Tapi tujuannya adalah hanya untuk kesembuhan. Nah, betul, setelah saya sembuh, apakah saya menepati dasar saya? Tidak. 6 tahun dari janji itu baru saya tepati. Jadi selama 6 tahun itu saya lari dari panggilan Tuhan, saya lari dari nasar itu, saya asik dengan kemauan saya sendiri. Sampai kemudian ternyata harus didisiplin Tuhan lagi. Ya, bersyukur masih dikasih disiplin. Kalau langsung diselesaikan bagaimana? Ya, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Ya, jadi tidak selalu ada kesempatan yang kedua, ketiga, keempat ya. Jadi selagi ada kesempatan, apalagi sudah bernasar. Jadi ini yang dimaksud bahwa ya lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jadi waktu kita bernasar, ada kesempatan untuk melaksanakan nasar itu tapi kita tidak lakukan, kita sudah berdosa. Ya, kita sudah berdosa. Dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa aku hilap. Oh Pak Pendeta aku hilap. Oh Bu Pendeta aku hilap. Oh Pastor aku hilap. Oh nggak boleh. Ya, ayat ini berkata, janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Nah, ini saya alami sendiri ya. Selama saya tidak memenuhi nasar saya, menggenapi atau melakukannya, saya tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami keberhasilan. Yang ada susah, ya stres hidup ini ya, jadi kacau, nggak terarah hidup, ya tidak terarah. Pokoknya apa arti hidup ini, bingung, linglung, ya. Tetapi kemudian oleh kemurahan Tuhan, ya tetap saya didisiplinnya untuk kemudian saya harus merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan, dan kemudian itu benar-benar menyerah. Siap Tuhan, saya akan melakukan nasar saya. Jadi saya melangkah untuk melakukan nasar saya, janji saya kepada Tuhan. Saya siap melayani Tuhan dimanapun, ya kemanapun, saya siap hanya mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Ya, saya mau ikut. Dan setelah saya ya melangkah ya masuk pembentukan sekolah teologi, walaupun ya keadaan ya keuangan susah ya, semua ya kan dibentuk itu ya, bahkan kita harus mengikuti semua disiplin, tetapi apa yang terjadi ya, saya mengalami sukacita, saya mengalami kebahagiaan, saya nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, itu ketika nasar kita tepati, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Sejauh kita tidak menepati nasar itu, ya kita tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena firman Tuhan katakan, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Merusakkan pekerjaan tanganmu. Wah, kenapa ya? Kok pekerjaan saya ini rusak? Kamu ada janji sama Tuhan, kamu tidak tepati toh? Nah, bisa jadi seperti itu. Maka kita tepati saja. Ya, supaya tidak rusak pekerjaan tangan kita, karena kita yang janji kan, bukan Tuhan yang paksa kita berjanji, enggak, dari diri kita sendiri. Maka kalau kita tidak siap menepati janji kita kepada Tuhan atau nazar itu, ya firman Tuhan katakan lebih baik engkau tidak bernazar. Jadi kalau kita enggak bernazar enggak ada masalah, dan jauh itu lebih baik daripada bernazar tetapi tidak melakukannya. Nah, namun di atas itu semua lebih baik bernasar kemudian dilakukan. Jadi nasar itu satu komitmen, janji. Tuhan, saya akan buat begini. Nah, kalau saya begini-begini, saya akan lakukan ini untuk Tuhan. Kalau saya begini-begini, jadi ada satu komitmen kita untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan ketika permintaan kita dikabulkan Tuhan, ketika doa kita dikabulkan Tuhan. Dan lakukan kan Tuhan sudah genapi, Tuhan sudah beri, Tuhan sudah kabulkan. Maka kenapa kita tidak melangkah? Tetapi sekali lagi ada godaan ya, seperti yang saya alami ya, keadaan keinginan daging menggoda kita untuk tidak melakukan
Nasar itu. Dan untuk itu kita perlu berjuang. Ya, ayat 7 berkata begini, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Jadi yang terutama sebenarnya takut akan Allah. Kita tidak terlalu banyak omong sama Tuhan, tidak terlalu banyak janji sama Tuhan, nggak apa-apa, tapi kita takut akan Allah. Takut akan Allah di sini apa? Ya, kita dengar suara Tuhan. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita beribadah kepadanya dan kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini. Ya, itu jauh. Tidak terlalu banyak bicara, tidak apa-apa. Dan memang seharusnya tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak bertindak. Dan orang lain bisa melihat itu. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan itu bagi kita, dan kita kagumi Tuhan, kita agungkan namanya. Datang ke bait Allah tidak hanya sekedar mempersembahkan persembahan kita, tapi yang terutama kita datang kepadanya, sujud, menyembah, memuliakan Dia. Ya, itu ibadah yang benar ketika kita datang ke bait Allah. Jangan sampai kebiasaan kita datang ke bait Allah ternyata menjadi satu kebiasaan di mana kita melakukan hal yang jahat. Jadi kalau kita tidak dengar suara Tuhan, tadi pertama itu diingatkan kita, mereka berbuat jahat dikatakan. Ya, jadi mari kita introspeksi diri dan kita terus memperbaiki sikap kita di hadapan Tuhan, dan kita berjuang supaya takut akan Allah kita pegang. Amin. Takut akan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian.